Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang hubungan koordinat dengan pola atau barisan bilangan gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke hubungan koordinatnya, kita review sejenak tentang pola barisan bilangan gitu ya. Jadi jangan pernah kita melupakan rumus dari barisan aritmetika gitu ya. Rumus barisan aritmetika itu adalah B dikali N, kemudian B dikali N ditambah ya ditambah U1 dikurang B. Nah seperti ini ya, B dikali N ditambah U1 dikurang B gitu ya. Nah kemudian kita juga ada yang namanya pola bilangan genap ya, pola bilangan genap. Nah pola bilangan genap ini misalnya saya punya 2, 4, 6, 8, 10 ya. Maka untuk menentukan suku berikutnya adalah dengan rumus 2N gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia tidak dimulai dari 2 ya, kan ini pola bilangan genap. Kemudian tapi dia tidak dimulai dari 2 ya, nanti kita pelajari di barisan aritmetikanya. Misalnya kedua lagi kita punya pola bilangan ganjil misalnya ya, pola bilangan ganjil nih ya. Misalnya kita punya 1, 3, 5, 7, 9 ya dan seterusnya. Maka untuk menentukan suku berikutnya, suku ke N itu adalah dengan rumus pola bilangan ganjil itu adalah 2N min 1 seperti ini gitu ya. Kemudian lagi kita coba yang barisan aritmetika nih ya, barisan aritmetika. Nah kalau barisan aritmetika jangan lupa tadi nih ya, rumus ini. Misalnya kita punya ya 3, 6, 9, kemudian 12, kemudian 15 ya. Ini kan dia plus 3 plus 3 plus 3 kemudian plus 3 gitu ya. Nah berarti kalau seperti ini ya, kita menggunakan rumus yang ini ya, rumus barisan aritmetikanya. Nah kita bisa membuatnya menjadi B dikali N tambah U1 dikurang B. Nah B nya berapa? 3 dikali ya, dikali N ditambah U1 nya 3 dikurang B nya 3, berarti 3N ditambah 0 berarti 3N. Atau kita punya 6, 10, 14, kemudian 18, kemudian 22. Ini kan bedanya plus 4, kemudian ini plus 4, kemudian plus 4, kemudian plus 4. Nah ini kita bisa mencari dengan B dikali N tambah U1 dikurang B. Nah berarti B nya berapa? 4N ya gitu ya, tambah U1 nya berapa? 6 dikurang bedanya 4, berarti 4N tambah 2. Nah untuk selanjutnya misalnya kita mau cari suku ke-15, berarti tinggal ganti N nya dengan 15 dan kemudian nanti dapat gitu ya. Nah sekarang kita berbicara apa hubungannya dengan
koordinat gitu ya, penghubungan koordinat. Jadi misalnya nih, nah misalnya saya punya titik di 1,2 misalnya ya, 1, bentar, ini di sini saya punya titik 1,2 ya, x, y, kita lihat x nya itu 1 dan y nya 2 seperti itu ya. Nah, kemudian saya punya titik lagi di 3,4 misalnya nih ya, saya punya titik di 3,4 nih ya, 3,4, x nya 3, y nya 4. Kemudian saya punya titik lagi di 5,6 misalnya ya, 5,6 sini misalnya ya. Kemudian punya titik lagi di 7,8 gitu ya, sini 7,8 ya. Punya lagi ya di berapa misalnya, 9,10 misalnya ya, sini. Nah ini kalau 1,2, 3,4 jangan pernah kita melupakan bahwa ini ke x, y ya, ini juga x, y, kemudian ini x, y ya, dan ini juga x, y. Kemudian bagaimana cara menentukan dia di, ini kan titik 1 ya, ini kalau kita kasih ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5. Nah ini ya. Nah bagaimana kalau misalnya kita ditanya untuk titik ke 10, titik ke 11, titik ke 15, kalau misalnya kita melanjutkan menggunakan gambar ini ya, itu kan terlalu banyak, jadi kita perlu melihat polanya. Nah untuk menentukan misalnya suku ke 10, suku ke 15 gitu ya, kita terlebih dahulu melihat polanya. Kita melihat pola dari X dan pola dari Y gitu ya. Nah perhatikan untuk X ya, ini kan dia kalau kita lihat ya bentuk barisannya 1, kemudian ini 3, kemudian ini 5, kemudian ada 7, kemudian ada 9 ya. Ini kan pola bilangan ganjil ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat untuk yang Y nih ya, Y kalau kita lihat dia dia ada 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, 10 ya. Berarti ini pola ya, ini adalah pola bilangan genap. Nah seperti ini adalah pola bilangan genap. Dan untuk pola bilangan ganjil sendiri, kita sebelumnya punya rumus ya, dari pola bilangan ganjil ini 2n1, kemudian pola bilangan genap ada 2e ya. Nah berarti kita punya bilangan ganjil ini 2n1 dan bilangan genap kita punya 2e seperti itu. Nah misalnya ditanya ini ya, dia bertanya suku ke 10 ya, titik ke 10 ya, titik ke 10. Berarti kita bisa titik ke 10 gitu ya, titik ke 10 ini menjadi kita mencari untuk X terlebih dahulu ya. Untuk X ya, untuk U10 dia adalah 2n-1 ya. Untuk X n-1 berarti 2 dikali 10 dikurang 1, 2 kali 10 itu 20, 20 dikurang 1 19. Oke. Untuk Y ini ya, Y. Oke, untuk Y sendiri dia adalah U10 kita menggunakan rumus 2n ini ya. Berarti kita pakai 2 dikali n nya adalah 10 sama dengan 20. Maka kita memperoleh titik ke 10 itu adalah, jangan lupa nanya kurungnya, X, Y. Berarti X nya berapa? 19,20.
seperti itu. Nah, ini kurang lebih hubungan titik hubungan koordinat terhadap barisan bilangan. Ya, itu saja, dan kamu bisa mempelajari contoh yang lain di buku kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.